juga berbeda. Nah, di sini PPKN, tapi nanti teman-teman bisa implementasi di mapelnya masing-masing. Begitu ya. Kita lihat ada pembelajaran PPKN di sini berbasis TIPEK dengan Google Class atau muridnya. Kita bisa lihat bahwa ini guru mampu menyesuaikan dengan teknologi yang kekinian. Mungkin di sini ada beberapa teman yang usianya mungkin sama dengan saya, sudah berusia berapa gitu ya. Nah, dengan para nanda kita sesuaikan. Seperti saya misalnya, saya mengajar di jenjang SMP yang nanda-nandanya ini usianya usia 13 sampai dengan 15-16 tahun. Kita sesuaikan dengan mereka. Kemudian kita juga akan lihat mengintegrasikan teknologi secara tepat. Apakah teknologi yang kita punyai, kita miliki ini tepat nggak ya dengan nanda-nanda di usia tersebut, di usia SMP. Atau kalau teman-teman di SD, kita sesuaikan dengan yang SD. Kemudian memiliki pemahaman yang baik dalam memadukan aspek teknologi, pedagogi, dan pengetahuan. Lalu kita juga lihat sarana yang kita miliki di sekolah. Kemudian kita juga lihat apakah ada gawainya, laptopnya, kemudian ada Google Classroom-nya, ada proyektornya, ada LCD-nya begitu ya, bahan ajar digital yang kita punya, dan juga akses internet. Mungkin dari kita akan sama-sama berbeda ya, tentu saja ya. Di DKI Jakarta misalnya, di DKI sendiri pun kita memiliki beberapa wilayah yang juga berbeda. Kadang-kadang di kota aja tidak selalu sinyalnya cukup baik ya. Jadi kita juga berbeda-beda. Bisa jadi teman-teman yang di Papua, di tempatnya Bang Jen gitu ya, itu juga sinyalnya baik. Bisa jadi di tempatnya Pak Winanto juga baik. Jadi kita lihat akses internet, kemudian ketepatannya. Kemudian kita lihat juga siswa murid kita, bagaimana murid ini melakukan kegiatan dan mendapatkan pengalaman secara langsung dari kita, dari sumber belajar, bisa juga bukan dari kita, tapi dari sumber belajar lainnya. Kemudian keterampilan abad 21 dan hasil belajar mereka meningkat. Kita keterampilan abad 21-nya ada 4C ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita juga mampu belajar secara mandiri dan berinteraksi dengan guru maupun teman lain. Jadi si para murid ini bisa belajar dari sumber belajar manapun, dari gurunya langsung, juga dari teman-teman di peer learner-nya. Begitu. Jadi ada Fresh juga, sistem pengelolaan kelas digital bervariasi dan menyenangkan dalam penyampaiannya sesuai kodrat zaman. Nah, ini guru juga harus mempertimbangkan strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran maupun teknologi agar hasil pembelajaran murid lebih maksimal. Capaian ini akan berdampak pada aspek pengetahuan, emosional, dan sikap murid. Baik, untuk kegiatan belajar 2 nanti akan langsung dilanjutkan oleh Pak Ilham, Duta Rumah Belajar. Wah, dulu namanya Duta Rumah Belajar ya, jadi saya masih ingat Duta Rumah Belajar, Duta Teknologi dari Sulawesi Barat. Kepada Pak Ilham, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Astuti. Luar biasa ya tadi kegiatan pertama ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Di tampilan saya sudah kelihatan yang kegiatan belajar 2 ya. Oke ya, oke, terima kasih. Nah, jadi saya perkenalkan dulu ya. Sebelumnya terima kasih Kakak Jiang ya telah memperkenalkan ya di awal, dan saya memperkenalkan kembali. Saya Duta Teknologi ya, dulunya Rumah Belajar di tahun 2018. Nah, saya seangkatan dengan Bu Astuti, ada juga Bung Eri yang luar biasa yang temani rekan-rekan ini, dan saya hormati juga para tutor ya yang dari BLPT. Oke, saya lanjut. Kegiatan belajar 2. Tadi kita sudah mendengar tadi kegiatan belajar pertama. Dan kegiatan belajar 2 ini tentunya ya perlu kita mempersiapkan pembelajaran digital. Artinya ya, atau hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat ya dan teknologi digital secara inovatif. Selama proses pembelajaran yang lebih dikenal dengan sebutan e-learning ya, ini e-learning ya, sudah saya tandai. Tentunya pemanfaatan media digital dapat
digunakan dalam proses pembelajaran. Terlebih lagi pembelajaran yang terdiferensiasi, menuntut guru untuk memberikan fasilitas media pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oke, ada beberapa fungsi utama dari contohnya Google Docs ya, yaitu pertama evaluasi. Tentunya Google Docs juga bisa digunakan evaluasi. Dan yang kekinian sekarang ya, yang kebetulan ya, yang saat ini kementerian yang melakukan asesmen nasional ya, tentunya juga kita juga mengadopsi ya asesmen awal. Selanjutnya juga ada tujuan, ya, sasaran, dan aktivitas. Tentunya juga ada unsur pendukung. Selanjutnya melaksanakan dan mengelola pembelajaran digital. Tentunya pemanfaatan pembelajaran digital yang tepat dapat meningkatkan produktivitas aktivitas pembelajaran. Jika guru menggunakan dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran digital dengan pada daringnya, luring maupun hybrid atau campuran. Tentunya juga menguasai lingkungan belajarnya. Ini akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembelajarannya. Selanjutnya mengevaluasi pembelajaran digital. Ini ada 4 poin ya, 4 poin. Ini ada 4 jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Ini yang pertama berdasarkan tujuan, diagnostis, selektif, penempatan, formatif, sumatif. Kalau berdasarkan lingkup kita belajarnya, ada program pembelajarannya, proses pembelajarannya, tentunya hasil pembelajarannya. Ada juga berdasarkan sasaran, ya, konteksnya, inputnya, proses, atau hasil atau produk, atau lulusan. Selanjutnya yang terakhir ya, berdasarkan objek atau subjek. Jadi objeknya itu input, ya, transformasinya output, ya, subjeknya itu internal atau eksternal. Selanjutnya kegiatan belajar 3 ya. Ini mungkin menarik ya, kegiatan belajar 3. Tentunya kegiatan belajar 3 ini nanti kita tampilkan video pembelajaran digital. Ini cermati contoh-contoh video pembelajaran digital implementasi kurikulum Merdeka di bawah ini. Ini ada praktik baik ya, mungkin kita mau putar ya. Bagaimana Mbak Astuti? Diputar aja dulu. Gimana? Supaya menarik ya, menarik. Ini penasaran ini ya buat level 2 ini. Izin Bang Ilham, mungkin di sini ada sedikit coretan, itu boleh dihapus dulu. Oh gitu ya. Ini terganggu ya. Wah ya. Iya, agar teman-teman bisa. Maaf ya. Oke. Terganggu ya ini supaya konsentrasi nih Mbak ya. Ya. Oke. Jadi saya putarkan aja ya supaya untuk peserta level 2 ini bisa fokus melihatnya ya, Pak. Ya, gimana? Saya putarkan dulu ya. Oke, siap. Oke, saya izin saya stop dulu ya sharingnya supaya menampilkan hasil karya. Ini pasti menarik nih, Pak, ya. Ini pasti menarik. Oke, saya tunjukkan ya. Oke, sudah muncul ya. Ini ini bukti karya ya. Tentunya pasti nanti peserta level 2 ini akan membukanya ya. Ini karyanya atas nama Abdul Rahmat. Kita buka aja ya langsung.
Mungkin Pak Ilham suaranya sepertinya belum muncul ya. Ya, Sepertinya suara videonya masih belum muncul. oke. Mungkin saya bagikan aja di tes bar ya, supaya menampilkan karyanya ya, Pak Astuti ya. Nggak nampak juga katanya. Oke, saya mencoba dulu. Ini butuh harus keahlian ini ya. Jadi mencari jawaban ya, kenapa bisa tidak bisa keluar. Ini tidak nampak juga ini. Nampak bisa ya? Tampilkan. Saya coba dulu. Kalau ada yang bisa Ya. yang lain, silakan sebentar ya. Ya. Tidak bisa di saya, Bang Ilham. Udah bisa ya? Ya. Kalau gitu saya coba dulu kembali ya. Semoga bisa. Semoga bisa ya. Oke. Gimana? Sudah ada Pak, sudah masuk suaranya. Sudah ada, Bang. Oke, kembali kita Asesmen saksikan ya. adalah bagian terpadu praktik dari asesmennya. proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, penyediaan informasi yang holistik, juga sebagai umpan balik untuk pendidik, serta didik dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Di kelas saya, praktik asesmen yang dilakukan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara adaptif. Antara lain, pemanfaatan fitur asesmen murid platform Merdeka Mengajar. Saya menggunakan fitur AKM kelas untuk mengetahui kemampuan rata-rata murid secara periodik. Pemanfaatan quizzes untuk asesmen yang menyenangkan. Asesmen seru dengan memanfaatkan Kahoot, saya membuat ragam asesmen dengan menggunakan Canva for Education. Contohnya, asesmen tertulis, permainan, lembar diskusi,
lembar praktik percobaan, proyek, produk, dan sebagainya. Memanfaatkan si gawai teman belajar. Saya sangat senang pembelajaran hari ini karena dapat melatih kerjasama antara kelompok dan kekompakan antara kelompok. Saya belajar matematika hari ini merasa senang karena bisa memenangkan kuis bingo geometri, dan saya juga merasa senang karena matematika itu seru. Oke, nah itu sudah kita lihat ya secara langsung ya penggunaan fasilitas-fasilitas yang praktik optimal ya tentang praktik asesmen. Nah, ini tentunya nanti juga memperkuat ya tugas-tugasnya di level 2. Oke, kita lanjut lagi ya. Video berikutnya. Terasa masih ada kayaknya ini. Masih menarik ini. Saya stopkan dulu, saya lanjut. Oke, kita sudah saksikan tadi ya praktik pembelajaran yang pertama. Kita lanjut lagi contoh video pembelajaran digital. Tentunya ini berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ini kita mencoba melihat ya, tampilkan kembali. Oke, kita saksikan dulu ya tayangan berikutnya. Ini banyak karya video ini, mungkin nanti di level 2 banyak video juga ya. Saya stopkan, saya tampilkan karya berikutnya lagi. Ini judul karyanya Smart Laga ya, strategi membangun. Ya, membangun pembelajaran tanpa internet. Wah, ini keren loh ini, ya. Keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Irfan Widya Saputra. Saat ini saya bertugas sebagai guru di SD Negeri Talaga Puncak. Di dalam kurikulum Merdeka, salah satu pembelajaran yang harus kita pahami adalah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam belajarnya. Bagaimana saya melakukannya? Mari ikuti saya. Pembelajaran saya mulai dengan menyapa murid dengan perasaan senang dan bahagia, berdoa dan mengabsen siswa. Tidak lupa untuk memotivasi murid agar semangat dengan mengajak mereka ice breaking, menyampaikan persepsi yang berkaitan dengan pembelajaran
yang akan dilaksanakan serta menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu-lung tangan digulung, ulat melingkar di pagar pundak, kiri, atas, bawah, Sebelum pembelajaran, sangat penting bagi kita mengetahui kemampuan awal murid dan mengetahui bagaimana profil belajar mereka. Dengan asesmen diagnostik yang telah dilakukan, kita sebagai guru lebih mudah memetakan murid sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Saya lebih suka mempraktik langsung. Saya lebih suka melihat video. Saya lebih paham dengan video. Saya lebih paham dengan membaca. Saya suka membaca buku. Benang sari disebut juga apa? Sel? Betina, jantan. Jantan, ya. Tuh. Kalau putih? Sel kelamin betina. Nah, sel kelamin betina. Nah, di sini ini sel kelamin jantan, ini sel kelamin betina. Untuk murid yang lebih suka dengan audiovisual, ajak mereka dengan memanfaatkan perangkat untuk memahami materi melalui video pembelajaran. Sedangkan murid yang lebih suka praktik langsung, beri kesempatan mereka mencari contoh di sekeliling sekolah. Dan jangan lupa untuk mengkonfirmasi apakah yang mereka pelajari melalui gaya mereka masing-masing sudah sesuai dengan kebutuhan dan pembelajaran yang disampaikan. Saat bunga masih menguncup. Jadi ketika bunga ini masih menguncup, itu dia Nah, sekarang coba dilihat yang melihat secara langsung apakah sama dengan bagian bunga di video. Coba. Yang kuning ini namanya apa? bahwa di kepala sari ini nantinya akan Sama ya. Oh, memang tampilan beda. Kemudian ada apa lagi setelah dibuka? Melindungi bunga. Ya. Kemudian di dasar bakal biji atau di maka nantinya bakal buah itu proses penyerbukannya ini coba lihat. calon buah baru. Lalu di sini ada benang sari dan sekarang Untuk memperdalam buka penguasaan HP-nya. materi, guru aplikasi mengajak yang murid sudah untuk Pak Irfan mengeksplor download di HP nanti multimedia dibuka, pembelajaran ya. interaktif Itu ada yang multimedia telah pembelajaran guru buat interaktif. Kita dalam akan bentuk memainkan aplikasi Android. lebih Sekaligus ini mencari tahu, sebagai ya, asesmen supaya lebih terhadap paham. materi yang telah disampaikan oleh guru. Di akhir pembelajaran, guru mengajak murid untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran serta mengkonfirmasi pemahaman terhadap materi. Tidak lupa, guru juga meminta umpan balik dari murid terkait aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Terus di mana jauh? Salah. Terus? Ini siapa mana? Terus? Pemerintahan Indonesia. Terus? Bom. Selanjutnya? Nah, ini sama-sama memerangi teroris atau memperkuat yang A. Terus?
Asa menuju kemerdekaan, menguasai dunia, cita-cita pelopor atau persatuan dan kesatuan. Melayu Javanesia, Melayu Australia, atau Melayu Austronesia. Saya jadi lebih semangat untuk belajar karena menyenangkan. Hari ini saya belajar dengan media yang betul-betul bisa membantu saya memahami materi. Menonton video dan game di HP itu sangat menarik. Dengan praktek langsung dan menonton video membuat saya lebih paham dalam belajar. Itulah praktik baik yang saya lakukan dalam pemanfaatan TIK, utamanya dalam mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Android. Dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua sebagai pendidik. Masukan dari teman-teman guru semuanya saya harapkan guna perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video yang tadi ditayangkan oleh ya luar biasa ya, karya teman dari Duta ya, Bapak Herpat. Ini bisa menginspirasi jaringan yang betul-betul ya di daerahnya tidak ada. Kita tampilkan lagi ya. Ini lagi lebih menarik lagi ya. Ini saya tampilkan dulu siapa lagi ya karya-karya terbaik ya. Ini peserta level 2 nanti ini lebih baik lagi ya karyanya. Oke. Nah, ini yang tadi ya Sumarlaga ya, membangun ya strategi membangun pembelajaran tanpa internet. Nah, ini lanjut lagi. Wah, ini kita lagi memberikan lagi contoh ya. Kita perlu cermati contoh-contoh video pembelajaran digital. Tentunya mengimplementasi ya kurikulum Merdeka. Dan ini buffer ya, no buffer ya. Ini agak apa ya? Praktik baik pembelajaran diferensiasi dengan metode no buffer ya. Bawa perasaan oleh Puji Lestari. Nah, kita putarkan lagi kembali video mungkin terakhir ya kayaknya ini. Oke, kita simak kembali karya video ketiga ya oleh Puji Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari dari SDN Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. SDN Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung merupakan sekolah satu kompleks dengan SMPN Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung. Sekolah ini terletak agak jauh dari pemukiman masyarakat. Sekitar sekolah masih banyak hutan yang mengelilingi. Murid saya memiliki keunikan dan keragaman yang berbeda-beda. Tugas saya sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, tentunya sesuai kodrat dan zamannya. Saya selaku guru merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Strategi yang saya lakukan yaitu pembelajaran diferensiasi dengan metode no buffer untuk meningkatkan minat dan kreativitas belajar murid yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan identifikasi atau pemetaan gaya belajar murid dengan cara
Pertama, mengamati sikap dan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saya melakukan wawancara dengan guru sebelumnya. Setelah melakukan pemetaan, saya merancang pembelajaran IPAS tentang perubahan wujud benda dengan memasukkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Good morning, student. Good morning, How are you today? Sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu siswa diajak untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Selain melakukan pemetaan gaya belajar, minat, dan kreativitas murid dalam pembelajaran, saya juga melakukan penilaian diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. Penilaian diagnostik non-kognitif saya lakukan dengan cara menanyakan perasaan murid, sedangkan penilaian kognitif saya lakukan dengan cara memberikan pertanyaan pemantik terkait materi pembelajaran. Pada diferensiasi konten, saya menggunakan metode no baper, yaitu nonton, baca, dan permainan dalam menumbuhkan minat dan kreativitas murid di dalam kelas. Saya membagi murid di dalam kelas menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok audiovisual, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Pada kelompok audiovisual, saya memberikan konten atau bahan ajar berupa video pembelajaran. Untuk kelompok visual, saya memberikan konten atau bahan ajar berupa gambar dengan beberapa teks bacaan. Sedangkan kelompok kinestetik, saya berikan konten atau bahan ajar berupa permainan ular tangga. Pada diferensiasi proses, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau yang dikenal dengan PBL, yaitu pada tahapan awal, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengenalkan masalah. Proses pembelajaran selanjutnya dilakukan dengan berkelompok. Pada kelompok 1, saya menggunakan media laptop dan memberi bahan ajar berupa video pembelajaran. Pada kelompok ini, murid memahami materi dengan menonton video pembelajaran. Pada kelompok 2, saya menggunakan media gambar. Murid memahami materi melalui pengamatan terhadap gambar yang diberikan. Pada kelompok 3, saya menggunakan media permainan ular tangga yang telah saya modifikasi dan sesuaikan dengan materi pembelajaran. Pada tahapan ini, saya sebagai guru mendorong murid untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Tahapan selanjutnya adalah diferensiasi produk. Pada tahap ini, murid diberikan kebebasan dalam mengumpulkan tugas secara kelompok. Kelompok audiovisual membuat gambar dalam bentuk buku zigzag. Kelompok visual membuat mind mapping dan kelompok kinestetik membuat paragraf eksposisi. Setelah tugas selesai dikerjakan, mereka mempresentasikan hasil belajar secara kelompok di depan kelas. Yang selanjutnya adalah membeku. Contohnya adalah agar-agar dimasukkan ke dalam box plastik dan dituang air panas, dan lama-kelamaan dia menjadi padat atau membeku. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.